Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Andi Raisyanti dari kelas 11.6. Saya akan mengulas dan menganalisis video yang saya dapat dari YouTube yang bersumber dari metrotv.com yang berjudul tentang kejadian di lingkungan Sumatera dan dampaknya bagi masyarakat Sumatera dan sekitarnya. Yang kita bahas di video ini adalah kejadian lingkungan yang terjadi saat ini di Sumatera, yaitu banjir. Dalam video ini diperlihatkan kondisi permukiman warga yang terendam banjir dengan ketinggian yang bervariasi, mulai dari selutut sehingga mencapai bagian rumah tertentu, sehingga menyebabkan aktivitas masyarakat Sumatera terhambat, seperti bekerja, bersekolah, dan beribadah menjadi terganggu. Bahkan, sebagian warga terpaksa mengungsi ke tempat yang aman. Selain itu, video ini juga menunjukkan kondisi jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, rumah warga yang mengalami kerusakan akibat banjir, serta barang-barang kebutuhan sehari-hari yang terendam banjir. Jika dianalisis dari sudut pandang geografi, kejadian banjir ini berkaitan erat dengan kondisi fisik wilayah Sumatera yang memiliki banyaknya sungai besar dan memiliki curah hujan yang sangat tinggi, terutama pada faktor dalam musim hujan, yang merupakan faktor alam. Selain itu, adanya kejadian yang terutama dalam banjir ini yaitu faktor manusia seperti penggundulan hutan, ambil alih fungsi lahan dari daerah resapan menjadi pemukiman atau perkebunan, serta sistem drainase dan sungai yang tidak terkelola dengan baik, sehingga tidak mampu menampung debit air yang meningkat. Kejadian ini menunjukkan adanya interaksi yang kuat antara manusia dan lingkungannya, di mana aktivitas manusia ini yang tidak diperlihatkan atau diperhatikan dalam kelestarian menjaga lingkungannya, yang dimana adanya resikonya terjadinya bencana alam yang sangat besar. Dampak dari banjir ini sangat luas, meliputi dampak lingkungan berupa rusaknya ekosistem seperti ekosistem hutan, sungai, dan lahan pertanian. Dampak sosial berupa terjadinya pengungsian, warga terganggunya kegiatan pendidikan karena sekolah tidak dapat digunakan, serta meningkatnya resiko munculnya penyakit akibat lingkungan yang tidak sehat karena tercampur udara dalam banjir. Dan dampak ekonomi berupa kerugian materi yang cukup besar, seperti rusaknya rumah, perabotan, hasil panen, serta menurunnya pendapatan masyarakat yang ada pada Sumatera. Saya menilai video ini valid dan dapat dipercaya, yang dimana kejadian ini memang benar-benar nyata di daerah wilayah Sumatera, disertai dengan dokumentasi visual yang jelas serta penjelasan yang sesuai dengan kondisi yang terjadi sekarang, sehingga layak dijadikan sumber informasi dan pembelajaran mengenai kejadian lingkungan. Sebagai kesimpulan video ini, yang dimana kejadian banjir di wilayah Sumatera ini tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku manusia yang tanpa ada kesadaran dalam menjaga lingkungannya. Dan sehingga menurut saya diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan, dan mengelola sungai dengan baik, serta meningkatkan kesadaran lingkungan agar kejadian serupa tidak terus terulang di masa mendatang, dikarenakan ini juga mendapatkan bisanya kerugian devisa negara. Pesan moral yang kita dapat dari kejadian banjir di Sumatera, yaitu yang dimana sebagai pesan moral sekaligus kesimpulan dari pembahasan video yang kita bahas sekarang, yaitu kejadian banjir di wilayah Sumatera merupakan cerminan nyata dari ketidakseimbangan hubungan antara manusia dan lingkungan alam. Bencana ini mengajarkan kepada kita bahwa alam sebenarnya memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangannya sendiri. Namun, ketika manusia melakukan eksploitasi secara berlebihan tanpa memperhatikan dampak jangka panjang, maka alam yang merespon dalam bentuk bencana yang merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa setiap tindakan manusia terhadap lingkungan, sekecil apapun, dapat membawa dampak besar di kemudian hari. Sebagai pelajar dan generasi penerus bangsa, kita memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, tidak hanya dengan memahami materi di dalam pelajaran geografi ini,
tetapi juga dengan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga kebersihan lingkungan sekolah, tidak merusak alam di sekitar, serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Kejadian ini juga memberikan pelajaran tentang pentingnya kepedulian sosial dan rasa empati terhadap sesama, karena saat bencana terjadi, yang paling dibutuhkan oleh masyarakat terdampak bukan hanya bantuan materi, tetapi juga dukungan moral dan kepedulian di lingkungan sekitar. Selain itu, kejadian banjir ini menjadi pengingat bagi pemerintah dan pihak terkait agar lebih serius dalam merencanakan tata ruang wilayah, menjaga wawasan hutan, dan meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana agar dampak yang ditimbulkan tidak semakin besar dan panjang. Dengan adanya kesadaran kerjasama dan tanggung jawab bersama antara masyarakat, pelajar, dan pemerintah, diharapkan kejadian banjir seperti ini dapat diminimalisirkan di masa depan sehingga lingkungan tetap lestari, kesejahteraan masyarakat terjaga, dan kehidupan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Itu saja mungkin yang bisa kita ulas dalam video yang saya dapat. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.